Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairul Niam dengan nomor induk mahasiswa 22811313073. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Cirebon Studies yang diampu oleh Bapak Heru Prayogo MPD dengan judul Sistem Kuliner Khas Cirebon. Langsung saja, Indonesia merupakan negara yang kaya akan ragam budaya, mulai dari adat istiadat, bahasa, daerah, serta kulinernya, baik dari makanan tradisional maupun makanan modern, di mana pengolahannya masih menggunakan bahan rempah-rempah yang sudah terkenal kelezatan, cita rasa, dan yang beragam. Meskipun Indonesia terbagi menjadi 34 provinsi dan ribuan pulau, namun setiap daerah tetap menggunakan bahan tersebut dengan membuat makanan. Penggunaan rempah-rempah dalam pengolahan makanan telah menjadi ciri khas tersendiri bagi kuliner Indonesia. Keberagaman bahan rempah yang digunakan mulai dari kunyit, serai, ketumbar, hingga kemiri memberikan karakteristik rasa yang khas dan mendalam bagi setiap hidangan. Proses pengolahan makanan yang masih mempertahankan tradisi turun-temurun membuat kuliner Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta kuliner. Sejarah kuliner Cirebon terletak di jalur perdagangan antara Jawa dan Sumatera. Hal ini menyebabkan Cirebon menjadi tempat bertemunya berbagai budaya, termasuk budaya Jawa, Sunda, dan Melayu. Perpaduan budaya ini juga berpengaruh terhadap perkembangan kuliner Cirebon. Kota Cirebon syarat akan nilai sejarahnya, warisan budaya dan bangunan zaman dahulu yang masih terawat hingga sekarang dengan baik. Hal ini berlaku untuk kulinernya. Makanan khas Cirebon banyak dipengaruhi dari berbagai unsur budaya dari Jawa, Sunda, Arab, India, dan Cina. Akulturasi menjadi hal yang lumrah di kota Wali ini, sebab sejak berdirinya Kesultanan Cirebon, wilayah ini sudah menjadi kota dagang di pesisir pantai utara, yaitu Pulau Jawa. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem kuliner Cirebon, yang pertama adalah faktor geografis. Faktor geografis merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberagaman kuliner khas Cirebon. Cirebon terletak di pesisir utara Jawa Barat. Hal ini menyebabkan Cirebon memiliki akses yang mudah terhadap bahan-bahan makanan laut. Beberapa contoh kuliner khas Cirebon yang menggunakan bahan-bahan makanan laut antara lain nasi lengko, mie koclok, sate bandeng, empal gentong, dan lain sebagainya. Selain itu, lokasi geografis Cirebon yang berada di dataran rendah juga menyebabkan Cirebon memiliki iklim yang tropis. Hal ini menyebabkan Cirebon memiliki banyak jenis buah-buahan dan sayuran yang dapat digunakan sebagai bahan baku kuliner. Beberapa contoh kuliner khas Cirebon yang menggunakan bahan-bahan buah dan sayuran antara lain docang, lontong balak, nasi jamblang, kerak telur, dan lain sebagainya. Secara keseluruhan, faktor geografis merupakan salah satu faktor yang penting dalam mempengaruhi sistem kuliner khas Cirebon. Faktor geografis ini berperan dalam menentukan ketersediaan bahan baku kuliner khas Cirebon. Yang kedua adalah faktor budaya. Faktor budaya merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi sistem kuliner khas Cirebon. Cirebon merupakan kota yang memiliki keberagaman budaya, yaitu budaya Sunda, budaya Arab, dan budaya Tionghoa. Pengaruh budaya Sunda terlihat pada penggunaan bahan-bahan lokal seperti oncom dan tempe. Pengaruh budaya Arab terlihat pada penggunaan rempah-rempah seperti jinten, ketumbar, dan pala. Rempah-rempah tersebut memberikan cita rasa yang khas pada kuliner khas Cirebon. Pengaruh budaya Tionghoa terlihat pada penggunaan mie dan tauge.
Mie merupakan makanan yang terbuat dari tepung terigu, sedangkan toge merupakan kecambah kacang hijau. Secara keseluruhan, faktor budaya merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi sistem kuliner khas Cirebon. Faktor budaya ini berperan dalam menentukan bahan baku, bumbu, dan teknik memasak yang digunakan dalam kuliner khas Cirebon. Yang ketiga adalah faktor sejarah. Faktor sejarah juga turut mempengaruhi sistem kuliner khas Cirebon. Cirebon merupakan kota yang memiliki sejarah panjang pada masa lalu. Cirebon merupakan pusat perdagangan dan pemerintahan. Hal ini menyebabkan Cirebon menjadi kota yang terbuka terhadap berbagai budaya, termasuk budaya kuliner. Pengaruh sejarah terhadap kuliner khas Cirebon dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain nama kuliner. Beberapa kuliner khas Cirebon memiliki nama yang erat kaitannya dengan sejarah Cirebon. Misalnya nasi jamblang disebut demikian karena dahulunya disajikan dalam bungkusan daun jamblang. Yang kedua adalah teknik memasak. Teknik memasak yang digunakan dalam kuliner khas Cirebon juga dipengaruhi oleh sejarah. Misalnya empal gentong disebut demikian karena dahulunya dimasak dalam gentong tanah liat. Yang ketiga adalah tradisi kuliner. Tradisi kuliner yang ada di Cirebon juga dipengaruhi oleh sejarah. Misalnya pada hari Jumat, masyarakat Cirebon memiliki tradisi untuk mengonsumsi nasi jamblang. Faktor yang mempengaruhi sistem kuliner Cirebon yang ketiga adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini berperan dalam menentukan ketersediaan bahan baku, harga makanan, dan daya beli masyarakat. Pengaruh ekonomi terhadap sistem kuliner khas Cirebon dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain ketersediaan bahan baku, harga makanan, dan daya beli masyarakat. Yang selanjutnya adalah faktor sosial. Faktor sosial ini berperan dalam menentukan tradisi kuliner selera masyarakat dan nilai budaya yang terkandung dalam kuliner khas Cirebon. Pengaruh sosial terhadap sistem kuliner khas Cirebon dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain tradisi kuliner ini biasanya berkaitan dengan upacara adat, hari raya, atau momen-momen khusus lainnya. Yang selanjutnya, selera masyarakat merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan keberagaman kuliner khas Cirebon. Selera masyarakat yang beragam akan mendorong berkembangnya berbagai kuliner khas Cirebon. Nah, selanjutnya, nilai budaya merupakan faktor yang paling penting dalam menginterpretasikan kuliner khas Cirebon. Kuliner khas Cirebon tidak hanya sekedar makanan, tetapi juga merupakan simbol dari budaya Cirebon. Itu yang kedua, jenis-jenis kuliner khas Cirebon dan penyajiannya. Kuliner khas Cirebon merupakan salah satu kekayaan budaya Cirebon yang patut dilestarikan. Kuliner khas Cirebon memiliki cita rasa yang khas dan beragam, dipengaruhi oleh faktor geografis, budaya, sejarah, ekonomi, dan sosial. Berikut adalah beberapa jenis kuliner khas Cirebon yang sangat populer. Yang pertama adalah nasi jamblang. Nasi jamblang ini merupakan makanan khas Cirebon yang terdiri dari nasi, lauk pauk, dan sambal. Nasi jamblang disajikan dalam bungkusan daun jamblang. Yang kedua adalah empal gentong. Merupakan makanan khas Cirebon yang terdiri dari daging sapi yang dimasak dengan bumbu rempah-rempah dalam gentong. Empal gentong memiliki cita rasa yang khas dan gurih lezat. Disajikan dalam mangkuk besar bersama kuah santan dan sambal. Yang ketiga, nasi lengko. Merupakan makanan khas Cirebon yang terdiri dari nasi, toge, lontong, tahu, tempe, oncom, dan kerupuk. Nasi lengko disajikan dengan sambal kacang disajikan di atas piring dengan berbagai lauk pauk seperti toge, lontong, tahu, tempe, oncom, dan kerupuk. Yang keempat adalah docang, merupakan makanan khas Cirebon yang terdiri dari lontong, daun singkong, toge, bumbu kacang, dan kerupuk. Yang selanjutnya, lontong balap.
Lontong balap ini juga terdiri dari tahu, tempe, toge, dan sambal kacang. Lontong balap biasanya disajikan dengan kuah, santan, dan kerupuk. Selanjutnya sate bandeng merupakan makanan khas Cirebon yang terbuat dari ikan bandeng yang dibakar dengan bumbu rempah-rempah. Yang selanjutnya mie koclok merupakan makanan khas Cirebon yang terdiri dari mie kuning, telur, toge, dan kuah kaldu sapi yang gurih. Yang selanjutnya kerak telur merupakan makanan khas Cirebon yang terbuat dari beras ketan, telur, dan bumbu rempah-rempah. Itulah beberapa jenis kuliner khas Cirebon yang populer. Selain jenis-jenis kuliner tersebut, masih banyak lagi kuliner khas Cirebon lainnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.